Sejak awal pandemi COVID-19 muncul di Wuhan, Tiongkok, dan kemudian terdeteksi di Indonesia pada awal Maret 2020 lalu, pemerintah telah memperketat pintu masuk ke tanah air. Para pelaku perjalanan, baik WNI maupun WNA, harus mengikuti mekanisme kedatangan pelaku perjalanan internasional yang ditetapkan untuk menekan resiko masuk dan menyebarnya virus corona di dalam negeri. Mekanisme kedatangan pelaku perjalanan internasional merupakan upaya cegah tangkal paling awal yang dilakukan di sejumlah pintu masuk sebuah negara, seperti bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas negara telah diperketat dengan menerapkan protokol kesehatan. Saat ini, penerapan protokol kesehatan diperkuat dengan adanya surat edaran Satgas nomor 8 tahun 2021 terkait protokol perjalanan internasional. Yap. Warga negara asing atau warga Indonesia yang akan datang ke Indonesia, syarat pertamanya adalah dari negara asalnya mereka harus sudah mempunyai hasil pemeriksaan swab negatif yang berlaku 3 kali 24 jam pada saat keberangkatan. Yang berlaku pada saat keberangkatan 3 kali 24 jam dari negaranya. Oke. Harus negatif. Dari negara dia berasal lah berarti ya. Nah, setelah itu setibanya di Indonesia, nah disinilah wajib dilakukan pemeriksaan PCR selama 2 kali, di mana dilakukan pertama pada saat kedatangan dan yang kedua adalah pada hari kelima pada saat di karantina. Nah, setelah semuanya diterapkan dan hasilnya negatif, barulah mereka bisa melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Mayoritas WNI yang datang ke Indonesia adalah repatriasi atau mereka yang bekerja atau belajar di luar negeri, namun karena alasan tertentu harus kembali ke tanah air. Dr. Imade Yosi Purbadi Wirentana menambahkan, usai diperiksa PCR, apabila hasilnya negatif, repatriasi tetap diwajibkan melakukan karantina selama 5 hari hingga dilakukan PCR tahap 2. Mereka akan ditempatkan di Wisma Atlet Pademangan Tower 9 dan 10. Bagi WNA dan WNI yang melakukan perjalanan internasional dengan alasan lain, akan dikarantina di hotel. Mereka melakukan karantina berbayar atau mandiri selama 5 kali 24 jam. Hingga saat ini, ada 20 hotel karantina yang sudah direkomendasikan dan sudah masuk dalam surat edaran Satgas. Kalau di hari pertama swabnya mereka positif, mereka sudah langsung harus dirujuk ke salah satunya adalah mungkin nanti ke rumah sakit darurat corona di Wisma Atlet Kemayoran, atau bisa juga ke Wisma Atlet Pademangan Tower 8. Sementara itu, untuk WNI yang dinyatakan positif akan dirujuk ke Wisma Atlet Pademangan Tower 8. Namun, untuk warga negara asing yang dinyatakan positif tanpa gejala akan dirujuk ke hotel isolasi. Bila ada gejala, akan dirujuk ke Wisma Atlet Kemayoran. Mungkin bisa disebut kita itu sebenarnya emergency hospital, international emergency hospital. Karena WNA dan WNI kita rawat juga di Wisma Atlet Kemayoran. Jadi sekali lagi memang ada 2 Wisma Atlet itu, Kemayoran yang notabene menjadi rumah sakit darurat, full, pure rumah sakit darurat, bukan sebagai tempat karantina. Ada juga Wisma Atlet Pademangan yang berjarak 5 kilo dari Wisma Atlet Kemayoran. Itu murni memang sebenarnya dari awal untuk karantina. Namun dalam dinamika lapangan yang saya sebutkan tadi memang bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Tim Liputan, The ITV.